Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Fauziah Mini. Saya mengajar di SDIT Darul Fatah. Kali ini saya akan bercerita tentang perjuangan kepahlawanan kakek buyut saya. Mau dengar nggak ceritanya? Baik, dengarkan baik-baik ya. Nah, waktu masih kecil, ayahku selalu bercerita tentang perjuangan kakekku. Kakekku bernama Kyai Haji Abdul Wahab Syahrani. Beliau dilahirkan tanggal 10 Mei 1925 dan beliau wafat tahun 2010. Ayah selalu bercerita bagaimana perjuangan kakek ketika kakek mengajar dan berdakwah, ya. Berdakwah dengan menggunakan perahu. Kakek mengayuh perahu, ya, menyusuri Sungai Mahakam untuk mengajar dan berdakwah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya. Maklum, dulu alat transportasi tidak semodern sekarang. Nah, ya. Baiklah. Kemudian ayah pernah bercerita bahwa di kaki bawah, ya, di betis kakek ada luka bekas tembak. Penasaran ceritanya? Baik, ayo simak ya. Suatu malam pada masa penjajahan Belanda, orang-orang Belanda mencari kakek Wahab. Mereka mencari. Periksa! Cari! Di mana Wahab berada? Mereka mencari ke sana kemari. Dan kakek waktu itu ketika mendengar tentara Belanda mencari demi keamanan kakek, kakek kemudian bersembunyi. Ya, kakek bersembunyi, mengendap, ya. Nah, tentara Belanda pun mengetahui. Akhirnya mereka mengejar kakek sambil, ya, menembakkan senapan mereka. Mereka bergantian menembak kakek. Kakek terus berlari. Kakek terus berlari di dalam kegelapan malam. Nah, kemudian tiba-tiba salah satu letusan senjata api dari tentara Belanda mengenai betis kakek. Kakek pun akhirnya terjatuh. Jatuh. Darah berceceran di mana-mana. Darah berceceran di mana-mana. Kakek dengan sekuat tenaga berlari di pinggir Sungai Mahakam. Dan tentara Belanda pun mereka terus mencari kakek sambil menerangi pinggiran Sungai Mahakam menggunakan senter. Mereka berkata, cari sampai dapat. Mereka terus mencari. Di semak belukar. Siapa tahu mereka menemukan kakek. Dan kakek akhirnya dengan luka di kakinya, akhirnya kakek masuk ke dalam Sungai Mahakam, kemudian berlindung di tanaman eceng gondok yang memenuhi Sungai Mahakam. Kakek diam. Kakek tidak bersuara dan tidak bergerak karena khawatir keberadaannya akan diketahui
oleh tentara Belanda. Kemudian tentara Belanda masih berusaha mencari jejak kakek. Tapi alhamdulillah Allah melindungi. Kakek dalam persembunyiannya berdoa mohon pertolongan Allah agar dilindungi dari tentara Belanda. Doa kakek terkabul. Akhirnya tentara Belanda tersebut kehilangan jejak kakek. Dengan perasaan kesal, akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Kakek yang masih berada di dalam air berjam-jam sampai dia pagi. Kakek diam. Setelah kondisi aman, kakek pelan-pelan. Akhirnya kakek naik ke daratan. Kemudian kakek dengan pelan-pelan menyeret kakinya yang terluka. Nah, sampai di rumah, luka tembaknya kakek kemudian diobati. Dan alhamdulillah kakek selamat. Dan alhamdulillah kakek melanjutkan perjuangan sampai akhir hayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka!